Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa lagi di audiobook dari kitab Dhawabit fil Fitan Yahtajuha Kullu Muslim li Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yang kita bacakan pada pertemuan yang ketiga ini akan membacakan Ad-Dhabit Ats-Tsani, yaitu kita bacakan kitab ini pada tanggal 4 September 2025 atau yang bertepatan juga dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1447 Hijriyah. Kita masuk ke kitabnya, yaitu Ad-Dhabitut Tsani Iyyaka wal ajalata wal zimi al-ana. Ya, muallif hafizahullah menyebutkan bahwasanya kaidah yang kedua ketika menghadapi fitnah itu adalah jauhilah oleh kamu yaitu sifat tergesa-gesa dan tetaplah tenang. Anah itu tenang atau sabar. Mengapa demikian? Beliau beristinbat dari yaqulullahu ta'azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada dirimu, kepada kalian, dengan membawa sebuah kabar, maka hendaknya kalian tabayyun terlebih dahulu sebelum menyebarkannya ke orang lain, sebelum membenarkannya. Tabayyun terlebih dahulu. Qala al-mufassirun, para mufassir mengatakan at-tabayyun di sini maksudnya itu secara bahasanya itu at-ta'aruf wa tafahhus, yang artinya itu apa? Ya mungkin bisa identifikasi, bisa meneliti, maksudnya itu. Ya, perkara ini at-tabayyun termasuk dari apa? Minat tasabbuti wal anati wa adabil ajalah. Ya, orang yang tabayyun, yang meneliti sebuah kabar yang sampai kepadanya terlebih dahulu, itu termasuk kategori orang yang memastikan sesuatu. Ya, orang yang apa? Ya, orang yang kritis mungkin. Ya. Dan dia termasuk orang yang sabar dan tidak terburu-buru. Kemudian juga apa? Termasuk dari watabassur fil amril waqi' wal khabaril warid. Ya, dan betul-betul memikirkan perkara-perkara yang terjadi dan kabar yang sampai kepadanya. Ya, yakni annallaha azza wa jalla ya'muruna bil anati wa adami ta'ajjul. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki sifat sabar, dan tidak tergesa-gesa. Ya, balla budda minatabassur fima yaqa. Bukan hanya itu saja, bahkan wajib untuk meneliti. Ya, meneliti, memikirkan tentang perkara yang terjadi atau kabar-kabar yang sampai kepadanya. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu, ketika menafsirkan ayat kalla bal tuhibbunal ajilah, surat Al-Qiyamah ayat 20, sekali-kali tidak, bahkan kamu betul-betul mencintai kehidupan dunia. Al-ajilah di sini bisa juga maknanya apa? Ya, tergesa-gesa. Kamu suka tergesa-gesa. Kata-kata kalla, kata beliau, lidar'i 'anil ajalah, yaitu sebagai bentuk agar kita menjauhi sifat sifat tergesa-gesa. Walitarghibi fil ana, dan memotivasi orang untuk sabar dan tidak tergesa-gesa, untuk pelan-pelan. Fanahnu manhiyuna 'anil ajalah. Oleh karena itulah kita dilarang untuk tergesa-gesa. Muraghabuna fil ana, dan memotivasi kita untuk memiliki sifat ana, yaitu tidak tergesa-gesa. Lawannya yaitu sifat santai, tapi sambil memikirkan ini benar apa tidak kabar yang sampai kepadanya.
Wa rawa Tirmidzi an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, semoga Allah meridhai keduanya, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Ya, sifat ana yaitu sifat santai, kalem, ya, pelan-pelan itu dari Allah. Adapun sebaliknya sifat tergesa-gesa itu datang dari siapa? Dari setan. Ya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. Kemudian juga hadis ini dihasankan oleh sebagian ahli ilm. Ya, di antaranya apa? Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, berkata para pensyarah, ya. Ya. Al-ajalatu minasyaiton. Maksud dari al-ajalatu minasyaiton, sifat tergesa-gesa itu dari setan, maksudnya apa sih? Yaitu annal hamila 'alaiha asyaitanu biwaswasatihi. Maksudnya adalah faktor pendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu secara terburu-buru itu sebenarnya dari setan. Ya, yang membawa Yang membawa was-was kepada diri orang tersebut. Ya, mereka mengatakan para ulama itu li'annal 'ajalata tamna'u minatathabbut wa tabassur. Karena apa? Karena sifat tergesa-gesa, ya, buru-buru itu mencegah seseorang dari memiliki sifat sifat meneliti dan memikirkan. Ya. Wa man lam yatasabbat waqa'a fil khataya. Dan siapa yang tidak mau memastikan sebuah kabar yang sampai kepadanya ditelan mentah-mentah, maka ia akan terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, termasuk ketika menerima ilmu, ya harus tasabbut terlebih dahulu. Ini benar tidak nih ilmu yang disampaikan? Ya, jangan yang dibawakan ini hadisnya hadis dhaif, ya, atau hadis maudhu'. Ya, fal ajalatu minasyaiton, sehingga sifat tergesa-gesa itu datang dari setan. Wadzalika min kaidi syaitani bi waswasatihi. Ya, dan itu pun termasuk kaid, tipu daya setan dan was-wasnya. Muallif melanjutkan lagi membawakan sebuah hadis dari Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ashajj Abdul Qais. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashajj Abdul Qais, inna fika khoslataini liyuhibbuhumallah. Ya, sesungguhnya pada dirimu itu, wahai Ashajj Abdul Qais, ada dua tabiat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilm wal ana. Al-hilm itu apa maksudnya di sini? Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mengatakan, adapun ammal hilmu fa huwal aqlu. Hilm itu artinya adalah berakal. Ya, memakai akalnya dengan baik, secara baik dan secara bijak. Wa ammal anatu fahiya tathabbut wa tarkul ajalah. Adapun al-ana maksudnya apa? At-tathabbut, suka meneliti, mengidentifikasi terlebih dahulu sesuatu yang sampai kepadanya dan tidak tergesa-gesa. Fahuma khoslatani yuhibbuhumallah. Ya, keduanya adalah tabiat yang dicintai oleh Allah, yaitu al-aql wa tathabbut wa tarkul ajalah, yaitu akal, berakal, memakai akalnya sesuai dengan fungsinya. Akal tidak sakit dan dia pun rajin mengidentifikasi kabar yang sampai kepadanya dan tidak tergesa-gesa. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, fiha madahu sifatayi al-hilmi wal ana. Ya. Mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat dua sifat yang terpuji, yaitu al-hilm dan al-ana. Al-hilm berakal, kemudian al-ana, ya, tidak tergesa-gesa. Wa annallaha yuhibbuhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat tersebut, menyukainya. Wa didduhuma at-taish, ya. Dan sebaliknya Allah membenci lawannya, yaitu at-taish. At-taish itu gegabah. Ya, buru-buru, wal ajalah, ya, tidak mau perhatian. Ya, tidak mau memikirkan, lanjut aja, gas saja tanpa memikirkan. Wa huma khuluqani madmumani yumufsidani lil akhlaqi wal a'mal.
Karena dua sifat itu, gegabah dan terburu-buru, merupakan dua sifat yang tercela, merusak, bukan hanya tercela, tapi juga merusak. Merusak bagi apa? Akhlak dan amal. Ya memang kita saksikan sendiri, orang tergesa-gesa, dia lebih cenderung banyak salahnya daripada orang yang betul-betul memikirkan, ya, santai, kalem, ya, dengan penuh kehati-hatian. Sehingga para ulama mengatakan al-ajalatu madmumatun fil ghalib wa la ta'ti bi khair. Sifat tergesa-gesa itu adalah tercela, umumnya tercela dan tidak mendatangkan kebaikan. Imma fi dzatiha wa imma fima yatarattabu 'alaiha. Ya, boleh jadi dari sisi namanya sendiri, dari zat itu sendiri, memang sifat tergesa-gesa itu tidak baik, tidak mengandung kebaikan. Begitu juga dengan efeknya, ya. Begitu juga dengan efeknya. Banyak orang yang tergesa-gesa, naik motor tergesa-gesa, ingin cepat sampai tujuan, akhirnya naudzubillah itu kecelakaan, ya, dan seterusnya. Walidzalik, oleh karena itulah al-matlub minal muslim fi kulli hal, yang dituntut dari seorang muslim di setiap kondisi. Ingat, setiap kondisi, kata beliau, al-anatu wa yalzamu dzalika aktsara 'indal fitnah, yaitu adalah agar memiliki sifat al-anah, yaitu santai, kalem, ya, dan ya sifat ini betul-betul hendaknya dilazimi, ya, dijadikan tabiat bagi kita, apalagi ketika terjadi banyak fitnah seperti zaman sekarang. Ya, ada kabar kepada kita lewat media sosial, kita tidak langsung percaya, apalagi zaman AI sekarang. Video bisa dibuat-buat, kabar bisa dibuat-buat, apapun bisa dibuat-buat. Ya, karena itulah kita penting atas sabut, apalagi tidak ada penulisnya, tidak ada yang mempertanggungjawabkannya. Ya, bagi seorang muslim agar ia bisa selamat, ya hendaknya jauhi sifat tergesa-gesa dan tetapilah milikilah sifat al-ana, kalem, santai, sambil memikirkan segala sesuatu yang sampai kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf, ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Abu Ahnaf di Cilengsi.